Hari ini kita bahas sedikit tentang deal Goto dengan TikTok ya. Next. Jadi mungkin sebagian dari kita ada aware kemarin tuh Goto ada mengeluarkan disclosure tentang strategic partnership mereka dengan TikTok. TikTok ini mengambil alih kendali sekitar 75% dari PT Tokopedia dan dengan investasi sebesar 1,5 miliar US dollar. Hal ini menyebabkan kepemilikan Goto ini berkurang menjadi sekitar 25%, turun dari 100% sebelumnya ya. Nah, deal ini ada tiga bagian. Bagian pertama ini adalah akuisisi TikTok Shop oleh PT Tokopedia seharga 340 juta. Bagian selanjutnya adalah suntikan modal 840 juta US dollar dari TikTok ke Tokped. Nah, bagian ketiga adalah promissory note senilai 1 miliar US dollar dari TikTok ke Tokped. Transaksi ini diperkirakan selesai pada kuartal pertama 2024. Next. Dengan adanya partnership ini, kita juga harus mempertimbangkan benefit dan concern ya dari deal ini. Benefit pertama adalah market share yang dominan. Menurut riset Momentum Works, GMV share dari e-commerce di Indonesia ini didominasikan oleh Shopee di angka 36%, diikuti oleh Tokopedia dengan 35%, dan TikTok Shop ini mempunyai sekitar 5%. Nah, dengan adanya kolaborasi Goto dan TikTok ini, kami estimasikan GMV share dari kedua entitas tersebut jika digabungkan akan menjadi market leader. Benefit kedua adalah fleksibilitas finansial. Ini artinya adalah suntikan dana baru ini, Goto sekarang mempunyai dana yang cukup besar agar dapat tetap beroperasional dengan lebih efisien dan juga dapat mengalokasikan kas mereka ini ke bisnis segmen yang lainnya seperti Goto Logistik mereka, Goto Financial, dan juga On Demand. Nah, dari data yang ada, kita estimasikan dengan cash burn rate Goto ini di kisaran hampir 1 triliun ya per kuartal. Dengan adanya suntikan dana ini dan cash reserve yang mereka punya sekarang, Goto dapat tetap beroperasional hampir sekitar 40 kuartal ke depan atau sekitar 10 tahun. Berikutnya adalah kesempatan Tokped untuk mengutilisasikan platform TikTok yang sudah terkenal live commerce-nya. Dengan adanya TikTok ini, Goto tidak harus melakukan uji coba yang banyak untuk menyempurnakan metodologi live commerce mereka. Karena TikTok ini sudah experience di bidang tersebut ya. Sebagai gambaran, TikTok ini mempunyai user base yang cukup besar dengan total monthly active user, ini pengguna yang aktif menggunakan aplikasi sekitar 125 juta orang, dan jam terbang cukup lama ya, karena telah beroperasional sejak 2016. Poin keempat ini adalah ekspansi user base. Dengan adanya customer base yang sangat besar, Goto bisa saling mengintegrasikan bisnis segmen yang lainnya seperti Goto Logistik dan dapat digunakan untuk pengiriman paket. Goto Financial juga bisa merasakan dampaknya karena dengan adanya 125 juta customer baru yang dapat diakses Goto. Goto Financial dapat menggunakan customer base yang baru ini untuk produk-produk seperti GoPay Later dan juga produk-produk Bank Jago yang lainnya. Nah, untuk concern jangka pendek bagi deal ini, yang pertama adalah efek dilusi karena adanya penerbitan saham baru. Kedua adalah valuasi yang menurun setelah mendapatkan dana dari TikTok. Nah, ini adalah isu yang sangat banyak diungkitkan dan salah satu potensial penyebab penurunannya saham Goto di perdagangan kemarin. Isunya ini adalah karena Goto harus melepaskan 75% kepemilikan Tokopedia mereka dengan senilai 1,5 miliar US dollar ya. Jadi valuasi Tokopedia ini turun diperkirakan sekitar cuma 2 miliar US dollar. Padahal sebelum IPO ini Tokopedia diperkirakan memiliki valuasi sekitar 7 miliar US dollar. Nah, penurunan valuasi ini adalah yang menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap saham tersebut sehingga menimbulkan tekanan jual karena pasar menilai saham tersebut juga terlalu tinggi gitu ya. Concern terakhir adalah kesulitan sinergi Tokopedia dengan TikTok. Karena ada perbedaan target pasar yang dilayani kedua entitas ini, hal ini akan menyulitkan sinergi antara kolaborasi Tokped dan TikTok. Next. Nah, tapi menurut pandangan kami, sebetulnya Goto ini masih menarik ya, karena melihat adanya tekanan jual yang cukup besar kemarin, kami rasa perhitungan fair value di Goto ini harga sekarang yang kita bahas ini banyak banget orang cuma mempertimbangkan fair value-nya yang sekarang, bukan future value atau potensi nilai masa depan Goto dan si TikTok ini ya. Pertama, menurut riset Temasek,
GMV e-commerce ini diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar 82 miliar US dollar di 2025 dan 160 miliar US dollar di 2030. Jadi jika kita gabungkan GMV TikTok dan Tokped, total berdua menjadi sekitar ya 40 sampai 50%-an lah dari total e-commerce GMV. Dan angka ini pun juga bisa tetap meningkat karena dengan adanya continuous development dan kondisi makroekonomik yang membaik. Deal ini juga memperkuat segmen bisnis GoTo yang lainnya, seperti di sisi operasional dan financial mereka. Pertama, seperti GoTo Financialnya dan GoTo Logistik. GoTo dengan adanya pengguna platform yang baru, GoTo Financial dapat menawarkan produk keuangan yang cukup atraktif untuk pengguna-pengguna baru mereka ya. Jadi mereka bisa provide seperti GoPay Later mereka. Nah, jadi menurut kami sebetulnya jika investor ingin berinvestasi di GoTo ini, investor sebetulnya harus memfokuskan ke valuasi GoTo setelah kolaborasi dengan TikTok dan bukan harga fair value sekarang ya. Nah, sekarang saat ini kami sedang melakukan review terhadap valuasi GoTo dan rekomendasi GoTo sebelumnya yang telah kami update dengan rating hold di 94. Next. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan pada Glenda.